Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada cuaca hujan seperti ini, anak-anak tidak boleh main hujan-hujanan ya. Karena apabila tubuh anak-anak tidak kebal, ketika main hujan-hujanan akan mudah terkena penyakit. Anak-anak juga harus tetap semangat dan disiplin dalam belajarnya, meskipun pembelajaran berjalan secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu telah membawa tanaman. Tanaman apa ini? Ya, benar sekali, padi. Ini ada padinya. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Penghasil padi, betul. Penghasil padi yang nantinya akan diolah menjadi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi, lalu akan kita makan. Nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tanaman. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati anak-anak mengetahui manfaat dari tumbuhan. Yang kedua, dengan membaca teks, anak-anak dapat menentukan ide pokok. Yang ketiga yaitu anak-anak mengetahui tentang perkembangbiakan generatif dan perbedaan dari bunga sempurna dan tidak sempurna. Dan yang terakhir yaitu anak-anak mengetahui kondisi geografis, sosial, dan budaya negara ASEAN. Nah, anak-anak buka ya bukunya tema 1, subtema 1. Dalam buku anak-anak tersebut terdapat gambar. Dibuka ya anak-anak. Terdapat gambar. Di situ ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan, ada gambar manusia. Nah, tujuan dari gambar ini yaitu anak-anak mengamati. Setelah mengamati, anak-anak mengetahui apa sih manfaat dari tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. Yang kedua yaitu tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen. Nah, selanjutnya yaitu ada teks anak-anak. Teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nanti anak-anak baca, kemudian anak-anak menentukan ide pokok dari teks tersebut ya. Nah, selanjutnya dalam tumbuhan terdapat bunga. Di sini juga ada bunga. Nah, dalam buku itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Bunga sempurna adalah bunga yang di dalamnya terdapat putik dan benang sari. Sedangkan pada bunga tidak sempurna hanya terdapat salah satunya saja, misalnya putiknya saja atau benang sarinya saja. Nah, pada bunga sempurna nantinya akan terjadi perkembangbiakan generatif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang disertai dengan penyerbukan, di mana benang sari jatuh ke kepala putik. Nah, contoh dari bunga sempurna yaitu bunga sepatu dan bunga kamboja. Nanti tugas anak-anak yaitu mencari di sekitar lingkungan anak-anak contoh dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna di sekitar anak-anak. Nanti anak-anak juga mengamati bagian-bagiannya, ditulis ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pada bunga-bunga tersebut, tadi ada bunga apa saja anak-anak? Bunga sepatu dan bunga kamboja. Nah, bunga kamboja dan bunga sepatu itu tidak hanya hidup di negara Indonesia saja, namun bunga tersebut juga tumbuh di negara tetangga. Contohnya yaitu negara Malaysia.
Bunga sepatu juga tumbuh di negara Malaysia. Di sana tapi sebutannya bukan bunga sepatu, tapi dengan sebutan bunga raya atau bunga negara. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja tumbuh juga di sana. Bunga Kamboja di sana dimanfaatkan sebagai untuk acara adat peribadahan agama. Yang kedua yaitu dalam upacara penyambutan tamu. Nah, negara Laos, negara Indonesia, dan negara Malaysia hidup berdampingan meskipun beda negara. Namun, mereka memiliki persamaan dalam sosial dan budayanya, keadaan geografis yang hampir mirip. Nah, kemudian mereka bergabung dalam suatu organisasi yang sama yang disebut dengan ASEAN. Ada yang tahu ASEAN? Nah, negara ASEAN ini berdiri pada tahun 1967, di mana 5 pendiri negaranya diantaranya yaitu negara Indonesia, negara Malaysia, negara Thailand, negara Singapura, dan negara Filipina. Nah, namun sekarang organisasi ASEAN sudah berkembang, ada 10 anggota, yaitu negara Vietnam, negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Nanti tugas anak-anak yaitu mengidentifikasi, anak-anak mengambil 2 negara saja dari negara ASEAN tersebut. Anak-anak identifikasi keragaman yang hampir mirip, kondisi geografisnya, sosial, dan budayanya yang hampir mirip. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Belajar tentang bunga, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, perkembangan generatif, dan anak-anak ASEAN, negara-negara ASEAN. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.